Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Aprilia. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai tema amanat dan gaya bahasa pada prosa fiksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan, latar dan juga alur pada prosa fiksi. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa itu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan penokohan adalah pelukisan atau penggambaran dari tokoh atau pelaku cerita tadi berdasarkan sifat ataupun sikapnya, tingkah lakunya dalam sebuah cerita, perannya bagaimana, seperti itu. Nah, tokoh ini dibagi pula dengan beberapa penamaan seperti tokoh antagonis dan protagonis, tokoh utama, tokoh tambahan, dan juga tokoh pembantu. Kemudian ada tokoh statis dan tokoh berkembang, kemudian ada tokoh tipikal dan netral, dan lain sebagainya. Penamaan tokoh tadi dibagi berdasarkan misalnya perannya, bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana tingkah lakunya, seperti itu. Nah, bagaimana Kak cara menentukan penokohan dalam sebuah cerita? Nah, yang pertama tentu dan pasti yaitu dengan cara membaca keseluruhan teks ataupun cerita, baik itu dari awal hingga akhir. Kemudian analisis. Nah, berdasarkan tokoh yang kalian ingin analisis, bagaimana perannya di dalam suatu cerita, bagaimana sifatnya dalam suatu cerita, apakah dia protagonis, apakah dia antagonis. Kemudian kita perhatikan juga seberapa sering dia muncul dalam suatu karya sastra tersebut. Jika sering, maka dia ada tokoh utama. Kemudian ada juga berdasarkan bagaimana peran dari tokoh tersebut dengan masalah yang ada pada cerita. Apakah dia menjadi tokoh utama, apakah dia menjadi pusat atau tokoh sentral pada suatu cerita, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu alur atau plot. Jika kita mendengar mengenai alur, tentu kita akan mengkaitkannya dengan urutan, rentetan, dan juga rangkaian hingga kronologis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa alur atau plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk melalui tahap-tahapan peristiwa yang dapat membentuk cerita menjadi satu kesatuan yang padu. Nah, alur ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, latar atau setting adalah segala hal yang melingkungi atau melatar belakangi suatu cerita. Nah, latar terbagi menjadi tiga, ada latar tempat, latar waktu, dan kemudian ada latar suasana. Dan ada juga beberapa pendapat yang mengatakan yaitu tiga. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Jika kita membahas tentang latar tempat, maka hal itu dikaitkan dengan tempat yang menjadi latar belakang peristiwa dalam suatu cerita. Nah, kemudian latar waktu, maka dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Kemudian ada latar sosial, yang menjadi ada hubungannya dengan konteks sosial dan juga masyarakat pada suatu cerita tersebut. Kemudian berdasarkan pendapat lain yaitu latar suasana, yaitu suasana proses terjadinya peristiwa dalam suatu cerita tersebut. Nah, setelah mengetahui apa itu tokoh dan penokohan, alur, dan juga latar, sekarang kita akan membedah suatu karya sastra yaitu cerpen. Nah, kita akan menganalisis apa saja tokoh dan penokohan, kemudian apa saja latar pada karya sastra tersebut, kemudian bagaimana alur pada cerita tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membedah terkait cerpen Kembang Mayang karya Titi Said. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan.
Tokoh utama dalam cerpen Kembang Mayang adalah tokoh Eka, sedangkan tokoh ibu, bapak, Mulyo, dan ketujuh adiknya hanya tokoh tambahan yang hanya sekedarnya, yang berfungsi sebagai penguat cerita. Tokoh Eka berwatak keras, bertanggung jawab, dan penyayang. Terlihat pada cuplikan, "Aku ingin menjadi sarjana, tetapi aku harus melanjutkan usaha ibu menjadi pembuat kembang mayang. Adik-adikku harus jadi sarjana," keluhnya. "Aku harus memomong adik-adik yang masih kecil dan kami menyandarkan hidup pada kembang mayang." Tokoh Eka merupakan tokoh utama yang menjadi sentral penceritaan, sedangkan tokoh yang lain hanya sebagai tokoh tambahan yang menguatkan isi cerita. Kebanyakan tokoh tambahan itu hanya sekedar diceritakan saja, minim dialog. Tokoh tambahan yang terlibat di dialog dengan tokoh utama hanya tokoh Sabta dan Hasta. Tambahan pula, karakter tokoh Eka menguatkan tema dari cerpen ini. Tokoh Eka memiliki sifat mandiri, gigih, dan bertanggung jawab, dan penyayang. Sosok tersebut menunjukkan bahwa dia wanita yang mengagungkan emansipasi. Tokoh utama pun merupakan sentral cerita yang mempengaruhi tema. Melalui tokoh utama akan terlihat kekuatan tema pada sebuah cerpen. Dan yang kedua yaitu alur. Cerpen ini menggunakan alur maju, meskipun ada sedikit flashback di tengah penceritaan. Akan tetapi, flashback di sini tidak mempengaruhi jalan cerita secara menyeluruh, hanya sekedar memperkuat jalan cerita saja. Adapun penunjuknya yaitu pada bagian senyum Eka membiaskan kesanyuan. Dengan kembang mayang itu, dia menghidupi 7 adiknya dan menyekolahkan mereka. Terlintas bayangan ibunya. Ibunya perempuan yang lemah dan pasrah menerima apa saja perlakuan suaminya. Kekuatan alur pada cerpen ini terlihat ketika terjadi flashback yang membantu pembaca menjawab pertanyaan mengapa tokoh Eka menolak untuk menikah. Selain faktor tanggung jawab terhadap ketujuh adiknya, alasan utama tokoh Eka urung menikah karena tidak ingin bernasib sama dengan ibunya, mengalami penderitaan akibat sewenang-wenangan lelaki. Kekuatan alur muncul ketika pembaca disodorkan dengan pertanyaan yang klimaks. Kemudian ada alur. Cerpen ini berlatar pada dini hari menjelang subuh di sebuah rumah di Ciganjur. Hal ini terlihat pada bagian sudah pukul 1 malam. Pelupuk mata Eka rasanya berat, tetapi Eka harus berusaha menahannya. Malam ini ia harus menyelesaikan 3 pasang kembar mayang. Semuanya diambil pukul 5 pagi. Untung mbahnya mewariskan rumah mungil di atas tanah 1.500 meter persegi di daerah pinggiran Ciganjur yang ditanami pohon pinang, kelapa, kluwi, kantil, pisang raja, pandan, sampai juga tanaman perdu untuk sarana upacara pernikahan. Latar waktu lebih dominan pada cerpen tersebut. Melalui waktu dini hari itu, pengarang menggambarkan tokoh Eka secara keseluruhan, sedangkan rumah mungil dan Ciganjur diceritakan justru hampir akhir cerita. Latar waktu ini mampu membawa pembaca pada kehidupan tokoh utama dan benar-benar dapat menyelami baris demi baris isi cerita tersebut. Latar waktu dapat membantu pembaca untuk mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh utama. Pengarang menggemasnya demikian agar pembaca dapat benar-benar menyelam pada alur pikiran. Baik, itulah dia pembahasan kita mengenai tokoh dan penokohan, latar dan juga alur pada prosa fiksi. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.